papan tulis. Pak Guru beri waktu untuk menulisnya 5 menit ya. Nah, silakan tulis apa kesepakatan kita. Belajar dengan baik, setuju? Begini, kamu masih ingat tidak dengan perjanjian kesepakatan kelas kita? Apa itu? Ya, perhatikan perencanaan dengan baik. Nah, kalau kita pergi ke sekolah dalam keadaan ngantuk, maka otomatis kita tidak bisa memperhatikan pelajaran dengan baik. Jadi gimana? Kamu masih mau main HP lagi di dalam rumah? Ya, baik. Nah, bagaimana caranya Pak Guru bisa mengetahui bahwa kamu malam itu kamu belajar? Ya, jadi nanti kamu ketika belajar kamu buat video boleh kirim sama Pak Guru ya, supaya Pak Guru yakin bahwa kamu itu belajar di malam hari. Oke, baik, kita tes dulu. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Kepala SD Jiwa Kalari yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada hari ini kami dapat hadir dalam kegiatan destinasi penerapan budaya politik di SD Negeri Wakahara. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya selaku moderator membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Acara
Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk kepada materi, mari coba Bapak Ibu saya mohon kita berdiri sejenak. Ya, Bapak Ibu, kita melakukan yang namanya ice breaking dulu Bapak Ibu. Untuk itu saya bagi kelompok menjadi dua. Di kelompok yang sebelah kanan ini, sebelah kiri, kalau saya angkat tangan kanan berarti tepuk satu kali. Begitu juga kalau di sebelah kiri saya angkat tangan kiri, tepuk lagi satu kali. Siap Bapak Ibu? Lalu coba saya mulai. Ya, di sini yang tepuk ya. Kalau tangan ini kelompok ini yang tepuk. Kalau misalnya dua kali berarti dua kali tepuk. Bisa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, kita mulai. Coba. Lalu ulang. Yang semangat. Coba di kelompok sini. Jadi, terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini saya selaku calon guru penggerak dari SD Negeri Wangkalahan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang menjadi tugas daripada salah satu tugas calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, kalau kita berikan salawat dan salam atas junjungan Nabi yang mulia baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu, mari kita selama saya mengikuti program guru penggerak ini banyak materi-materi pelajaran-pelajaran yang didapati. Dan ini adalah pelajaran yang ada pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan. Sedangkan positif adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu bisa kita katakan sebagai suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik di suatu lingkungan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Nah, budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat suatu budaya positif di suatu lingkungan, maka kita mulai dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang sekarang kalau di kurikulum MTK ini namanya profil pelajar Pancasila. Menurut dan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan atau motivasi
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kita ini kadang-kadang dia melakukan sesuatu itu dua faktor. Pertama, supaya jangan dihukum. Supaya jangan dihukum. Kemudian supaya perasaannya itu nyaman. Nah, namun di sini untuk faktor pertama ini faktor yang terjadi secara ekstrinsik, artinya ada pihak lain yang membuat anak itu taat. Misalnya ada aturan, ya, ada aturan. Aturan itulah yang mengikat dia supaya dia ini mau taat. Jadi di sini di motivasi yang pertama ini ada dorongan dari pihak lain. Yang kita inginkan ini bagaimana tanpa dorongan, tanpa ada dari pihak lain, dia sendiri yang menaati aturan itu yang mau kita bangun. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu berbuat sesuatu kebaikan supaya dipuji, supaya dihargai. Tapi kalau ketika kita tidak memberikan pujian dan penghargaan, maka dia akan tidak berbuat baik lagi. Berarti ada pengaruh dari luar untuk si anak tersebut. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dia inginkan. Jadi yang kita mau itu kedisiplinan anak itu bukan dari luar, bukan dari dorongan ekstrinsik, tapi dari dorongan intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Ini yang mau kita bangun, merubah paradigma berpikir kita dan juga berpikir bagaimana menanamkan keyakinan kepada siswa-siswa kita. Oke, baik. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang siswa itu dia buat sesuatu itu, walaupun itu suatu kesalahan, itu tujuannya ada. Mungkin tujuan supaya senang-senang. Misalnya contoh, siswa selalu ribut ketika di dalam kelas. Karena mungkin tidak ada guru dalam kelas, dia ribut. Itu untuk mendapatkan satu kebutuhan dia, yaitu mungkin dia mau ingin senang. Dengan mau ingin senang itulah maka dia buat suatu keributan. Kadang-kadang dia menyanyi di dalam kelas. Itu memenuhi kebutuhan dia, untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi alasan dia menyanyi karena supaya dia mau senang, begitu dia berbuat sesuatu. Jadi pasti ada alasannya. Begitu juga dengan misalnya ada siswa yang datang terlambat, mungkin ada alasannya. Jadi kita harus tahu alasan terlambatnya apa. Siapa tahu bukan karena dia malas, tapi memang ada alasan tertentu sehingga membuat dia datang terlambat. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya mentaati aturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Makanya di kelas itu sebelum kita memulai pelajaran, khususnya di tahun-tahun ajaran baru misalnya, sebelum kita mulai dalam proses belajar itu kita buat suatu kesepakatan. Kita awali dengan kesepakatan. Kalau dulu itu namanya tata tertib. Dulu namanya tata tertib. Tata tertib itu merupakan suatu supaya hal itu disiplin. Tapi namanya tata tertib itu yang buat siapa? Yang buat kita, bukan siswa. Itu bedanya. Lalu tata tertib itu guru yang bikin tata tertib. Guru buat tata tertib atau sekolah buat tata tertib. Murid tinggal mengikuti. Sekarang bukan seperti itu. Murid yang bikin aturan sendiri.
sudah berpihak pada murid. Guru sudah berpihak pada murid. Murid maunya apa? Oh, dia kemukakan pendapat-pendapatnya sendiri sehingga guru juga mengikuti. Jadi bedanya tata tertib dengan kesepakatan kelas adalah kalau tata tertib itu dibuat oleh guru atau sekolah, sedangkan kesepakatan kelas itu murid sendiri yang buat. Kalau murid sendiri yang buat, otomatis dia tidak bisa melanggarnya karena dia yang buat. Bagaimana membuat dia menjadi satu keyakinan dia? Jadi artinya siswa sendiri yang menginginkan dirinya mentaati aturan sesuai keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Dengan kita membuat keyakinan kelas, maka akan adalah posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, sebagai seorang guru sudah sepatutnya kita memilih sebagai manajer. Nah, untuk menjadikan posisi kita sebagai manajer ini ada langkah-langkah, Bapak dan Ibu, ada langkah-langkah yang harus kita buat, yang kita kenal dalam yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas, sehingga bagaimana caranya kita menstabilkan identitas ketika ada siswa yang membuat kesalahan di kelas atau di sekolah, kita tidak boleh memarahinya di depan teman-teman. Karena nanti akan membuat siswa itu akan merasa malu dan merasa minder. Maka caranya kita panggil siswa itu, dipanggil, kemudian ditanya, bukan dimarahin. Ditanya misalnya, kamu tahu kenapa Pak Guru atau Ibu Guru memanggil kamu ke sini? Dia akan berpikir, oh saya tidak tahu Pak begini. Tadi kamu waktu di kelas, waktu saat ulangan kamu itu Pak Guru lihat kamu nyontek, gitu. Kamu lihat pekerjaannya teman, baru kita tanya seperti itu. Kemudian kita jangan marahi, kita bilang itu nggak apa-apa, ya itu hal yang wajar. Semua orang pasti punya kesalahan. Kita apa namanya? Kita bangkitkan semangatnya dia lagi, seolah-olah yang dia buat itu dia tidak merasa terlalu bersalah begitu, menstabilkan dia. Jadi kita sampaikan bahwa semua orang punya salah, termasuk kita guru juga begitu. Terus kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kesalahan ini sebenarnya ini, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Dari kesalahan kita itu kita tanyakan, kira-kira perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Dari kesepakatan kelas yang telah kita buat, dia melanggarnya di mana dan bagaimana solusi.